bahwa baiknya dirawat itu seperti ini, kurangnya seperti ini. Kalau dicabut itu akan jadi seperti ini, kurangnya seperti ini. Secara hitungan cabut mungkin gak sebanyak biaya perawatan saluran akar, tapi setelah cabut bikin gigi tiruan Lebih banyak. ya angkanya juga lebih banyak. Kadang kan orang itu kan ngelihat ke bagian menggigitnya aja. Iya. Nggak bisa ngelihat dari sampingnya, kecuali matanya ini bisa ada mungkin dia bisa lihat gitu. Matanya keluar. Tapi karena dia merasa nggak sakit, Jadi sudah dikira selesai. jadi karena nggak sakit sudah nggak usah kembali. Oh iya. Nah itu sebenarnya Sering kalau sih. ditanya dampaknya itu yang lebih berdampak. Iya sih. Nah cirinya masih vital atau apa? Itu pasti kalau pas kita bur atau misalnya kita tuh masih ngetes, ada alatnya ngetes kayak jarum gitu lah. Pas dites, terus tahu-tahu dia mukul kamu. Berarti sakit ya? Itu sakit. Oh iya. Sore hari ini kita kedatangan teman kita yang kita mau ajak obrol seputar masalah perawatan gigi ya. Mungkin kita akan spesifik untuk membahas perawatan saluran akar, di mana perawatan saluran akar ini sangat sering dijumpai di klinik kita ya. Nah, kita kedatangan teman kita sambut dengan semeriah-meriahnya. Ini dia, Dr. Arif Eko. Wow. Kayak di TikTok tuh yang habis makan cicak, makan belang. Ada yang pernah lihat gak? Enggak. Aku aja berarti yang lihat. Aduh, ini kopiahnya merah ya. Kenapa sih Artinya apa ini? merah artinya jelas, berani. Oh. Apapun kondisinya, wah ini tok. Oke, guys. Oke, Sobat Arsa, hari ini kita mau bahas tentang perawatan saluran akar ya. Ya. Aku biasanya manggilnya coach. Jadi aku panggil coach ya. Itu panggilanku dari kuliah. Ya. Ya, jadi coach gimana nih? Apa sih perawatan saluran akar itu? Jadi perawatan saluran akar itu adalah salah satu treatment, salah satu jenis perawatan yang ada di bidang kedokteran gigi. Ya. Jadi kayak tambal itu perawatan, terus cabut itu perawatan, Ya. scaling atau bersihkan karang gigi itu perawatan. Nah, perawatan saluran akar itu juga salah satu jenis perawatan. Terus perawatan saluran akar itu biasanya kapan sih harus perawatan saluran akar? Kenapa kok harus perawatan saluran akar gitu maksudnya? Kan banyak Kenapa? nanya gitu ya. Jadi kalau ditanya misalnya kenapa harus perawatan saluran akar? Yang pertama, Mbak mau diapain perawatan saluran akar? Ya udah pasti. Oh, kemauan pasien. Ya, satu. Jadi artinya Oke. itu satu karena Ya. kemauan pasien. Betul. Kan kita tanya Mbak keluhannya apa terus mau perawatan saluran akar? Ya udah iya, pasti tahu berarti- jelas. Berarti dia sudah tahu ya? Ya sudah jelas. Sudah Nah, tahu. terus yang kedua, kalau ditanya indikasinya perawatan saluran akar, kalau dia nggak ngerti ya berarti kita yang mendiagnosa sebagai dokter. Jadi dicek dulu, dilakukan pemeriksaan. Ternyata giginya ini harus dilakukan perawatan saluran akar dulu baru bisa ditambal. Ya. Nah biasanya tuh kasusnya dia datang dalam keluhan sakit. Oh, ya. Jadi dia datang ada keluhan sakit, terus dicek, oh ternyata ini ada keradangan di saraf giginya, di dalam giginya. Jadi kalau langsung ditambal, ya tambah sakit, makanya harus dirawat dulu gitu maksudnya. gitu. Jadi perawatannya itu jadi bolak-balik. Oh, Nah, kadang-kadang multiple ya? Multiple kunjungan berarti? ya kebanyakan sih bolak-balik sih multiple. Bisa sih one visit satu kali kunjungan tuh bisa, tapi semua tergantung dari kasus. kayak Dari gitu. kondisi gigi mana biasanya ya? Ya. Terus untuk perawatan saluran akar itu biasanya sakit nggak sih? Kan banyak yang nanya biasanya sakit nggak dok perawatan saluran akar? Jadi kalau ditanya sakit atau enggak, ya semuanya tergantung kasus di awalnya. Karena pada saat dia pertama kali datang, itu kita harus melakukan pemeriksaan dulu di awal. Kalau misalnya pemeriksaan ternyata kondisinya vital atau masih hidup lah, sarafnya yang ada dalam gigi itu kan ada saraf. Terus sarafnya itu masih vital, masih hidup, kita cek, oh ini masih vital. Nah cirinya masih vital atau apa? Itu pasti kalau pas kita bur atau misalnya kita tuh masih ngetes, ada alatnya ngetes kayak jarum gitu lah. Pas dites, terus tahu-tahu dia mukul kamu. Berarti sakit ya? Itu sakit. Oh iya berarti sakit. Berarti itu masih vital. Nah makanya diindikasikan itu harus dianestesi dulu atau dibius. Nah jadinya orang tuh menganggap itu sakit. Tapi bisa juga datang waktu kita tes, entah tes dingin, entah tes pakai jarum tadi ternyata dia nggak responsif, berarti dia sudah non vital, sudah mati. Nah itu tidak perlu dianestesi baru, itu yang tidak sakit. Oh jadi bisa sakit, bisa enggak tergantung dari
kasus Ya, maksudnya kondisi nih ya. sakit selama perawatan ya. Iya. Tapi kalau datang kemungkinan bisa datang dalam kondisi sakit, bisa datang dalam kondisi tidak sakit gitu. Oh iya. Apa tuh tadi bunyi-bunyi tuh? Terus tadi kan multiple kunjungan itu biasanya per berapa hari sih datangnya untuk kunjungan berikutnya ke berikutnya lagi? Ya, jadi biasanya sih idealnya itu seminggu sekali. Minggu sekali. Bisa 3 sampai 4 kali kunjungan, dan ending atau akhir dari perawatan akar itu bisa ditambal atau pilihannya tuh di crown. Di crown tuh kayak bikin gigi tiruan tapi permanen. Oh, mahkota selubung. Ya. Iya mahkota selubung. Terus misalkan ada yang nanya nih, Sobat Arzan nanya, "Dok, misalkan saya nggak bisa nih seminggu sekali, terus boleh nggak 2 minggu atau sebulan gitu datangnya? Apa sih dampaknya? Atau misalkan telat datang atau melebihi batas dari kunjungan itu, yang dikhawatirkan itu apa sebagai kita sebagai dokter nih untuk diwanti-wanti?" Ya sebenarnya idealnya itu seminggu sekali karena kayak masa kerja obat itu adalah hanya seminggu. Nah, dalam kondisi urgent, misalnya pasiennya nih tiba-tiba misalnya aku harus kerja nih dan kerjaku nggak bisa izin, kerjaku jauh. Nah itu berarti kondisinya itu urgent, darurat gitu. Darurat itu maksudnya ya harusnya kontrolnya seminggu sekali, tapi karena dia urgent, darurat, jadi kan nggak bisa tuh seminggu sekali. Nah akhirnya dia baru bisa sebulan sekali. Ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi. Tapi jangan pernah diartikan bahwa itu tuh selesai. Nah ada beberapa orang yang menganggap meskipun dia tidak urgent, meskipun dia nggak punya nggak punya halangan bahwa sebenarnya minggu depan tuh dia bisa kontrol. Tapi karena dia merasa nggak sakit, Jadi sudah dikira selesai. nah, jadi karena nggak sakit sudah nggak usah kembali. Oh iya. Nah itu sebenarnya kalau Sering ditanya dampaknya itu yang lebih berdampak. Iya sih. Sering sih gitu. Gitu. Jadi kalau bicaranya misalnya masih sebulan sekali sedangkan dia masih bisa lanjut, itu masih better lah, lebih baik daripada Yang memang merasa sama sekali sudah dia nggak pernah. selesai akhirnya udah gak sakit, ya wis aku gak balik gitu ya. Iya. Itu sering sih kayak gitu. Terus tahu-tahu balik lagi udah dalam keadaan ada absesnya biasanya. Iya, itu masih nggak apa-apa. Yang Nah, kalau balik langsung undangan, undangan berita duka, berita duka nggak balik. Nah itu yang ya ikut prihatin kalau kayak gitu ya kan. Berarti emang bisa sampai sejauh itu ya dampaknya ya? Sejauh itu apa? Maksudnya sampai ada berita duka. Loh, berita duka kan dari Allah kalau itu. Kali aja Bukan kan karena dari itu. bisa tahu perawatan nggak diselesaikan terus biarin nggak sakit, tahu-tahu bikin kemana nyebar gitu. Enggak ya? Enggak lah. Situ-situ aja paling Iya, paling situ-situ bengkak ya. aja, iya. Dulu lah. Jadi kan dan perawatan sound akar itu kan perawatannya lumayan mahal ya. Maksudnya perawatan yang angkanya itu nggak sedikit gitu. Ya, Secara nominal tuh lumayan banyak gitu. ya. Jadi sebenarnya ya lebih baik cegah aja bro. Nggak usah nunggu sakit sebenarnya. Iya betul Perawatan sih. paling simpelnya kan gitu. Iya. Sebelum sakit bisa langsung ditambal kan, nggak perlu sampai perawatan sound akar maksudnya. Ya bisa seperti itu. Lubangnya nggak usah nunggu sampai. Ya sampai paling enggak besar. minimal lubangnya itu nggak dalam lah. Kalau besar tapi nggak dalam itu pun Masih aman. masih kemungkinan bisa dilakukan untuk langsung ditambal tanpa harus dilakukan indikasi perawatan sound akar. Karena kebanyakan orang itu mereka akan berekspektasi, dok ini sakit, sudahlah tambal aja. Iya. Ngerti iya, nggak maksudnya? Betul. Ya Dia tuh nggak ngerti karena perawatannya itu apa. Jadi dia pikir sakitnya itu karena lubang. Iya. Padahal sebenarnya sakitnya itu karena si kuman itu sudah masuk ke dalam jalur saraf. Betul. Jadi kalau misalnya jalur sarafnya itu sudah kemasukan kuman, kemudian ditutup giginya, berarti kita tuh menjebakkan kuman. Nah, berarti kita malah melakukan perawatan yang salah ya Ya, sebenarnya lakukan kalau gitu perawatan ya. yang salah. Yang terjadi apa? Tambah sakit atau bisa disertai pembengkakan. Kayak maling habis digebukin. Nah, benjolnya itu sebelah, nggak mungkin benjolnya dua ya kan? Kecuali dua-duanya sakit. Iya ya kan? betul. Berarti ingat ya kalau misalkan sakit itu perawatannya tuh yang disarankan atau perawatan idealnya adalah perawatan sound akar, betul Iya, nggak? jadi dalam kondisi sakit gigi, Hmm. obat terbaik itu adalah perawatan sound akar, bukan minum obat aja. Iya betul. Kadang ada orang tuh menganggap datang aja ke apotek, Beli sakit obat. gigi minum obat. Ya, Sakit obat lagi. itu hanya membantu Meredakan. meringankan saja. Betul. Tapi kalau ditanya sumbernya, ditanya penyebabnya, ya penyebabnya itu bakteri yang ada di dalam giginya. Ya betul. Tuh. Ya betul. Jadi pokoknya terus ada nih misalkan yang kayak gini. Sakit gigi. Terus dia juga tahu perawatan sound akar. Tapi banyak loh coach yang masih minta untuk udah dok cabut aja. Itu
kita sebagai dokter Nggak cabut itu maksudnya dalam kondisi lagi sakit. ya lagi sakit kan, terus kita kan kadang menawarkan ini masih bagus kok giginya, Mendingan lubangnya dirawat. ya yang dirawat. Nanti sakit lagi nggak? Nah itu gimana? Kan banyak pasien yang seperti itu kadang tuh sudah pernah perawatan saluran akar entah selesai atau tidak, kemudian dia datangnya ke kita dengan kondisi yang udahlah capek mau dirawat terus, maunya cabut. Nah, Ya, jadi kalau saya pribadi ini pendapat pribadi ya. Maksudnya tuh gini. Kalau dalam kondisi ternyata ini masih bisa dilakukan perawatan saluran akar, masih bisa diselamatkan. Jadi perawatan modern itu lebih banyak ke mempertahankan daripada menghilangkan. nyabut giginya gitu. Jadi kalau mempertahankan tuh tujuannya sakitnya hilang, fungsi kunyahnya juga tetap ada. Lah kalau misalnya dicabut sakitnya hilang, giginya ya hilang. Iya. Fungsi kunyahnya ya berkurang. hilang gitu. Mau diganti Betul. gigi palsu masih enakan gigi asli bro daripada gigi palsu kan gitu. Iya betul. Nah cuman kembali lagi kalau misalnya itu permintaan pasien itu memang mau dicabut ya fase di awal kita pasti menjelaskan dulu. Ini masih bisa dipertahankan kok, pilihannya gimana. Kalau endingnya dia tetap memilih dicabut ya itu hak pasien. Tapi seenggaknya di awal kita harus menjelaskan dulu bahwa baiknya dirawat itu seperti ini, kurangnya seperti ini. Kalau dicabut itu akan jadi seperti ini, kurangnya seperti ini. Secara hitungan cabut mungkin gak sebanyak biaya perawatan saluran akar, tapi setelah cabut bikin gigi tiruan Lebih banyak. ya angkanya juga lebih banyak. Iya. Belum terus pertanyaan itu nyaman atau enggak? Iya betul. Belum tentu kan Betul, kayak betul. gitu. Terus banyak juga yang nanya, dok habis perawatan saluran akar tuh biasanya bisa sakit lagi nggak sih? Kalau ditanya bisa sakit lagi atau enggak ya kemungkinan masih bisa. Tapi setiap dokter itu mengupayakan melakukan perawatan saluran akar itu dengan sesteril mungkin. Harapannya supaya tidak ada infeksi sekunder atau infeksi yang berulang kembali. Nah kalau misalnya ternyata sudah pernah dirawat, kemudian ternyata sakit lagi, ya sarannya ya cek lagi. Nggak masuk ini, operator malah ketabrak lampu. Terus, aduh dokter mau nanya apa ya? Lupa ya. Oh ini, kemungkinan sakitnya itu kan ada. Berarti kan sebaiknya kalau kita sebagai dokter menyarankannya itu tadi ya, lebih baik berarti memang tindakan pencegahan ya daripada tindakan perawatan yang Iya. sudah terjadi rusak gitu kan. Iya. Karena memang dari segi perawatan PSA itu sendiri masih ada kemungkinan untuk kembali untuk sakit ya. Walaupun Iya. misalkan kita sudah benar-benar merawat dengan sesuai prosedur, dengan sesteril mungkin, itu tetap masih ada kemungkinan untuk kembali sakit ya. Betul. Ya betul. Nah, terus dari pengalaman nih, misalkan pengalaman coach Dokter Arif nih untuk menangani kasus-kasus pasien PSA ini yang paling apa ya? Yang paling sekiranya paling bukan susah sih apa ya? Paling berkesan, bukan berkesan, apa ya? Yang paling mengena, diingat. Nah, itu gimana tuh? Di gigi mana misalkan atau pada pasien yang seperti apa untuk perawatan saluran akar itu? Anak-anak mungkin. Anak-anak bisa gak sih di perawatan saluran akar? Pas. Kita ada tombol bantuan loh. Ada 50-50 sama Pond of Friend. Jadi intinya gigi dewasa, gigi anak itu juga Masih bisa ada ya? indikasi perawatan saluran akar. Nah kalau ditanya selama praktek hal yang berkesan, jadi pernah ada ceritanya itu kayak gini. Si pasien ini kan lagi perawatan saluran akar. Jadi waktu kita lagi kunjungan pertama itu kan membersihkan gigi dulu dengan bur. Ya. Nah waktu ngebur itu biasanya di sela-sela antara gusi sama pipi itu dikasih kapas. Kapas itu namanya cotton roll. Ya. Jadi ganjil kapas itu tujuannya supaya waktu ngebur tuh nggak kena pipi lah, intinya gitu. Nah kemudian pasien ini suruh kumur gitu kan. Setelah kumur, kemudian kasih obat lagi, tambal sementara. Kemudian 1 minggu lagi tuh pasiennya kan suruh kontrol tuh. Kontrol. Waktu kontrol aku kan tanya, gimana Pak, masih ada keluhan atau enggak? Dok, keluhannya itu kapasnya lepas hari kemarin. Kan kita kan kontrol selama 1 minggu kan. Nah pas aku tanya kan kapasnya lepas kemarin. Terus aku cek kan, loh tambalan sementara tuh ada. Loh Pak, kapas yang mana?
kapas yang diganjel itu jadi dibiarkan selama 6 hari. Dan aku tuh lupa belum mengeluarkan itu. Jadi dia ada ganjelan di sini selama 6 hari. Dan pada hari terakhir itu lepas dia bilang itu keluhannya. kapasnya lepas kemarin. Anjir, kapasnya nyangkut 6 hari. Aduh. Wih, apa nih? Aduh, itu lucu sih itu. Kok dia nggak sadar ya selama 6 hari ada nyangkut di situ ya? Ya sebenarnya bukan nggak sadar. Aku tuh lupa menginstruksikan bahwa Pak ini harusnya nggak diganjel lagi, sudah selesai. Harusnya kan gitu. Oh, dia pikir tetap di situ biar aman ya. Namanya kan kita manusia biasa ya kan. Betul. Tapi lebih baik teman yang penting kan nggak ketelan aja gitu loh. Aduh, betul. Terus kemasukan binatang hidung gue. Terus perawatan saluran akar itu mahal ya. Kalau menurut pribadi. Ya mahal. Maksudnya mahal itu perbandingannya terhadap perawatan yang lain. Terhadap perawatan. Ya kadang kan gini, orang pencegahan. itu kan datang dengan ekspektasi mau tambal gitu loh. Harga tambal berapa dibandingkan harga perawatan saluran akar? Iya sih. Ternyata dia harus diindikasikan perawatan saluran akar dulu. Kemudian orang tuh merasa itu tuh berat. Iya. Padahal lebih berat lagi gigi asli kalau hilang. Iya, itu fungsi kunyahnya benar-benar habis. Ya kan kita hilang. pertimbangan jangka panjang. Iya betul. Nah makanya kalau nggak mau itu terjadi, ya minimal lubang sedikit Tambah. sudah cek untuk tambal. Rutinkan aja bro. Iya 6 bulan sekali lah ya Iya. biasanya untuk ke dokter gigi. Ya jangan Jadi, sebulan sekali lah. ya kecepatan sebulan Bosan ya sekali. dokternya, Bosan. gitu. Kita mau bersihkan karang gigi nggak ada, apa yang kita bersihkan Ya. kan. Terus misalkan ada yang nanya juga, dok perawatan saluran akar itu apa namanya? PSA. Bukan. Kan ada biasanya pasien yang bilang, ini kalau sarafnya nanti dimatiin giginya jadi rapuh nggak? Nah, itu Bisa. banyak tuh yang nanya tuh. Iya bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi rapuh. Ada kemungkinan rapuh tuh ya. Karena intinya pada saat gigi itu sudah rusak ya sudah dipastikan jaringan di dalamnya itu udah nggak bisa regenerasi kan. Betul. Nah, cuman kita tuh menjaga dalam kondisi steril sebenarnya. Kalau misalnya pertanyaannya rapuh tapi tidak menyebabkan sakit, daripada masih kencang tapi sakit terus bengkak terus, pilih yang mana? Iya, pilih yang tidak sakit sih. Iya pilih yang nggak ada masalah Iya kan. betul. Iya Berarti makanya lebih baik ya preventifnya sebenarnya. iya pencegahannya sih ya. Karena bisa dicegah sebenarnya. Cuman kebanyakan paradigma orang tuh masih aja ke dokter gigi ya Sakit. nunggu sakit Iya, gitu. nunggu sakit. Pas sudah sakit, belinya obat, dikira kayak demam. Iya. Cuman minum obat, Ya, dikira bisa sembuh. karena perawatan modern itu ya nggak sekedar nunggu sakit, lebih baik coba cek dulu. Iya. Makan mulai kerasa nyangkut, coba cek, siapa tahu ada lubang. Karena lubang itu nggak mesti terlihat ya. Betul. Pernah tahu nggak? Betul. Tidak mesti terlihat, betul. Iya, saya pernah menangani juga itu. Lubang tidak mesti terlihat. Kadang ada buka mulut, "Dok, kok sakit giginya? Buka kok nggak ada lubangnya?" "Tapi sakit, Dok." "Loh, tapi nggak ada lubangnya." "Tapi sakit, Dok." "Tapi nggak ada lubangnya, Bu." Bilang, ternyata sakit hati gitu ya. Cukurukuk. Aduh. Jadi maksudnya itu nggak terlihat itu bisa jadi lubangnya itu dari samping. sela-sela. Ya dari sela-sela. Kadang kan orang itu kan ngelihat ke bagian menggigitnya aja. Iya. Nggak bisa ngelihat dari sampingnya, kecuali matanya ini bisa. Aduh, gini bisa lihat gitu. Matanya keluar. Iya, tapi karena nggak bisa digituin kan. Jadi dia nggak bisa ngeliat. Nah dokter pun kadang yang ngecek sudah ngeliat itu juga nggak ada lubang. Baru ketahuannya pas Di ronsen Nah, kan. di ronsen. Baru kelihatan Makanya kalau- sela-sela. kalau intinya kalian itu mau berobat ke Arza Dental Office, di sini ada ronsen. Jadi kalian nggak perlu dirujuk ke rumah sakit. Kecuali kalian mau operasi gigi belakang. Nah itu baru kita rujuk karena ronsennya itu yang lebih besar. Ronsen satu gigi, satu Iya, mulut. satu mulut. Kalau di sini ada ronsennya. Jadi untuk perawatan itu lebih akurat ya. Ya. Untuk memulai. Bisa membantu Mendiagnosa. menegakkan diagnosa dengan pemeriksaan penunjang berupa foto ronsen. ronsen, kayak Memang gitu. sering sih terjadi. Bentar ya. Jadi sering terjadi memang kita cek nggak ada lubang Iya. dari sisi gigitan itu, tapi pasien tuh ngeluh sakit. Terus dicek di sela-sela, kok kayaknya aneh nih bentukannya, kok nggak kayak gigi biasanya kan agak cembung ya. Iya. Terus akhirnya ronsen ya memang terjadi di situ. Itu memang kadang sakit banget kalau di situ. Makanya
Itu tadi sudah 6 bulan sekali minimal cek. Ya enggak, Coach? Ya. 6 bulan sekali cek, ada lubang kecil Ya tuh. paling telat tuh setahun sekali lah. Ya, karang gigi, lubang-lubang kecil tuh sebelum sakit itu dirawat ditambal kan udah aman. Daripada nunggu lubangnya besar terus sakit itu malah banyak habisnya. Udah duitnya banyak, waktunya kebuang banyak. Jadi sayang sih. Dok, spill harga range Apa nih? perawatan sound akar di Arza berapa? Kalau di Arza untuk perawatan sound akar itu dari harga 750 sampai di 1,5 US dollar. Sampai di 1.500 atau 1,5 juta. Itu 1.500. 1.500 atau 1,5 juta. 750.000 sampai 1,5 juta. Ya. Itu perawatannya aja ya. Jadi belum termasuk Tidak tambalnya. termasuk, ya. Ada lagi misalkan kasus perawatan sound akar dengan gigi yang sudah patah gigi depan misalkan. Itu lebih banyak lagi kan biayanya. Ya. Untuk penambalannya nantinya misalkan mau ditambal atau dibikinkan di crown. crown. Ya. Jadi disayang-sayang lah giginya kayak nyayangin muka itu loh. Masa muka aja yang dirawatnya? Ya, tapi terlalu sayang sama gigi, terlalu bagus. Dokternya juga bingung. Dapat duit dari mana? Kerjanya apa? Tapi nggak apa-apa, semua hukum alam tuh akan berjalan ya kan. Oke. Pesan-pesan deh untuk para sobat Arza. Untuk Sobat Arza jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan kalau kalian ada yang kalian bingungkan permasalahan seputar pergigian, terutama gigi kalian pribadi atau gigi orang tua atau gigi anak atau kakak adik, kalian bisa titip pertanyaan lewat komen atau DM di Instagram kita. Nanti kita akan coba untuk jawab lewat podcast ini bisa, lewat Instagram bisa, tapi yang jelas jangan pernah takut untuk datang ke klinik Arza sebelum kalian coba. Jadi maksudnya apa? Kalian harus coba dulu nih. Karena di tempat kita itu bisa datang untuk konsultasi dulu, mencari tahu penyakitnya itu apa, diagnosanya apa, kemudian rencana perawatannya apa, rencana budgetnya apa. Hanya sekedar konsul seperti itu nggak masalah. Jadi tidak mesti ekspektasinya datang Langsung harus diobatin. perawatan mahal, keluarkan duit. Oh, nggak mesti kayak gitu. Kadang datang Ya kan? ngobrol dulu kan. Ya. Ngobrol, nanti Ngobrol, terserah mau yang 5 jam pulang. Iya, habis dah. Cuman ngobrol aja 5 jam. Kita share-share ilmu selama kuliah ya kan. Iya, karena kita kuliahnya lumayan lama jadi rugi kalau nggak kita share. Iya. Oke, gitu aja para sobat Arza. Tadi kita sudah bahas tentang perawatan saluran akar. Tadi sudah disampaikan sama Dokter Arif juga. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, coba ditanyakan di DM, mungkin di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas di podcast atau di Instagram langsung di story-nya, mungkin dipantengin atau di reels-nya. Jadi sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya di Arza FM. Bye-bye. Ciao. Ciao, ciao, ciao.